Tribuners, sebelum menikah salah satu hal yang pasti akan dibahas bersama pasangan adalah soal tempat tinggal, ya nggak sih? Ada yang memilih tempat tinggal berdua dengan menyewa apartemen atau rumah, dan bahkan ada juga yang memilih tinggal bersama orang tua atau mertua Tribuners. Itu tergantung pilihan kalian ya, besok setelah kalian sudah sah menjadi suami istri, kalian mau ngontrak rumah, atau mau membeli rumah, atau bahkan mau ikut mertua kalian juga nggak apa-apa, itu hak kalian gitu. Nah, tentu semua pilihan ini tuh udah diputuskan dan berdasarkan pertimbangan dari masing-masing pasangan ya Tribuners. Nah, untuk kamu yang memutuskan tinggal bersama mertua, ini memang mau ajak bahas nih hal-hal apa aja yang bakal kalian alami setelah kalian hidup bersama mertua kalian. Langsung aja ya. Yang pertama ada lebih hemat pengeluaran Tribuners. Nah, ketika kalian tinggal bersama mertua di rumah mertua nih ya, secara tidak langsung akan menghemat pengeluaran kalian sebagai pasangan suami istri, apalagi yang udah punya anak juga. Bisa jadi kalian bisa lebih ngirit gitu, nggak usah beli makan, mungkin kayak gitu, nggak usah beli kebutuhan yang lain yang sekiranya mertua kalian udah punya gitu. Nah, hal ini disebabkan karena biaya hidup akan ditanggung antara kamu dan mertua. Bener juga, bisa jadi kita sama mertua patungan ya buat memenuhi kebutuhan rumah gitu. Nah, dengan begitu penghasilan kamu bisa ditabung untuk masa depan rumah tangga kalian, misalnya untuk membeli rumah jika kalian memang belum berencana buat beli rumah. Jadi setidaknya pada saat kalian masih tinggal bersama mertua, itu uangnya bisa dimanfaatkan untuk ditabung buat kedepannya ya Tribuners gitu. Selanjutnya ada jika kalian memiliki anak, lebih tenang ada yang mendampingi anak kalian. Nah, bila sudah memiliki anak nih Tribuners, kalian yang udah bekerja tidak perlu cemas lagi bila harus pergi bekerja dinas keluar kota. Karena apa? Pasanganmu akan memiliki bantuan dalam menjaga dan mengurus anak, apalagi bila mertua sudah pensiun dari pekerjaannya. Nah, ini akan membuat makin tenang karena kesibukan mereka sehari-hari akan dihabiskan dengan bermain bersama cucu-cucunya. Bener banget Tribuners. Jadi, tapi bukan berarti ya kalau kalian udah tinggal bersama mertua terus anak kalian juga diurus sama mereka, bukan berarti kalian jadi seenaknya sendiri Tribuners. Nggak boleh kayak gitu. Sebagai orang tua kalian juga nggak boleh lupa ya dengan kewajiban dan tugas kalian untuk mengurus anak kalian. Jadi jangan sampai lupa kalau kalian punya anak Tribuners. Yang selanjutnya ada lebih dekat dengan mertua. Nah, ini komunikasi dengan mertua lebih dekat karena kita berada satu rumah ya. Udah jelas kan kita nggak mungkin miscommunication dengan mertua kita sendiri gitu. Tinggal bersama mertua bisa dimanfaatkan sebagai sarana agar lebih dekat dengan mereka. Ini bisa dilakukan dengan beragam cara, contohnya jadi pendengar yang baik, membantu memasak, dan sebagai teman berbagi cerita dengan mertua. Nah, seru juga ya Tribuners, berasa memiliki ibu dan ayah kedua gak sih kalau kayak gini. Sedangkan kita kan, ibu ayah kita kan udah beda rumah sama kita dan kita ikut mertua kita atau ibu dan bapak pasangan kita gitu. Jadi kita kan kayak lebih, oh iya kita jadi punya 4 orang tua gitu. Yang selanjutnya ada sayangnya kamu jadi kurang leluasa untuk belajar lebih mandiri Tribuners. Ini adalah poin minusnya ya kalau kalian tinggal bersama mertua gitu. Karena saat tinggal bersama mertua secara nggak sadar kamu akan menjadi malas. Sebab rumah yang kamu tempati bukan milikmu. Jadi soal kebersihan rumah tetap akan menjadi prioritas mertua. Kamu hanya sekedar membantu secukupnya aja untuk bersih-bersih rumah. Nah, nggak hanya itu Tribuners, ternyata ada hal lain juga nih ya. Hal yang membuat keputusan pun bisa jadi masalah tersendiri ketika pasanganmu tipe anak yang manja dan secara nggak sadar dia akan selalu meminta pendapat orang tua. Sedangkan kamu mengidam-idamkan rumah tangga yang dewasa, yakni kamu dan dia bisa membuat keputusan dengan sendirinya atau lebih mandiri, gitu Tribuners. Terus yang kelima ada pola asuh anak jadi berantakan Tribuners. Ini ya itu tadi sih ya, salah satunya ada contoh yang itu tadi yang udah Meme sebutin, yang ngasuh anak diasuh oleh mertuanya itu ya. Tapi ini ada lagi poinnya, bahwa setiap orang tua pasti memiliki pola asuh tersendiri bagi anaknya. Namun ketika tinggal bersama mertua, pola asuh yang sudah diterapkan bisa jadi berubah. Hal itu disebabkan karena mertua memiliki pemahaman yang berbeda pula dalam mengasuh anak. Bisa jadi ini mertua kita itu lebih pengalaman Tribuners. Jadi dia memberi masukan yang sekiranya terbaik buat anak kita. Cuman kita kan belum tentu ya srek dengan apa yang disampaikan oleh mertua kita. Itu bisa jadi salah paham. Jadi hati-hati ya Tribuners. Nah, ini sehingga jangan kaget bila apa yang sudah kamu larang diperbolehkan oleh mertua. Begitupun sebaliknya.
Hal ini jangan sampai berlarut agar tidak menjadi sumber konfliknya. Itu tadi Tribuners, harus diingat-ingat ya. Jangan sampai menjadi sumber konflik kalian dengan orang tua atau mertua kalian gitu, karena nggak baik banget kalian harus bermusuhan dengan orang yang lebih tua, apalagi dengan orang tua kita sendiri gitu. Yang selanjutnya ada minimnya privasi hubungan pasangan suami dan istri. Buat beberapa orang, tinggal bersama mertua bagaikan momok karena dapat memicu konflik. Wow, ini ada juga yang berpikiran kalau tinggal di rumah mertua itu serasa kayak tinggal di dalam penjara, Tribuners. Tapi sebenarnya enggak seperti itu, Tribuners. Enggak semua orang akan berpikiran seperti itu, dan enggak semua mertua juga akan menyeramkan seperti itu gitu loh. Itu karena mungkin apa ya? Karena ya itu tadi, karena berselisih paham dengan pemikiran mertua kita atau orang tua kita, jadinya kita kayak serasa di penjara gitu tinggal di rumah mereka gitu. Padahal enggak, padahal ini kan sebenarnya buat terbaik buat kita dan keluarga kita ya. Cuman kadang orang tua kita kan ya pemikirannya beda gitu, Tribuners. Nih buat beberapa orang ketika hendak berduaan dengan pasangan jadi tidak bebas ya. Itu memang jadi ininya sih, jadi ini ya, poin minusnya ya Tribuners. Nggak enaknya tinggal sama mertua kayak gitu. Apalagi jika pasangan suami istri ada cekcok. Jika mertua mendengar maka akan timbul konflik baru. Nah ini tadi contohnya itu tadi Tribuners. Jadi privasi kita akan jadi lebih apa ya, orang tua atau mertuanya bisa jadi dia akan ikut campur ke dalam urusan rumah tangga kita, bisa jadi kayak gitu. Tak hanya itu, karena rumah yang ditinggali pemiliknya adalah mertua, maka peraturan rumah juga dibuat oleh mereka. Mau tidak mau, pasangan suami dan istri harus ikut aturan yang ada di rumah tersebut. Ya, itu tadi Tribuners. Bener banget ya, jadi emang ini tuh kayak pengalaman banget, atau bisa jadi buat gambaran kalian yang mau menikah dan belum memiliki rumah. Jadi seenggaknya kalian juga harus menjaga hati, menjaga pikiran kalian biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau konflik dengan mertua kalian sendiri. Gitu Tribuners. Itu tadi yang dapat Memes sampaikan ya Tribuners. Contohnya seperti itu. Harap menjadi pertimbangan lagi jika kalian akan tinggal bersama mertua kalian. Jangan sampai salah arah atau salah langkah ya Tribuners. Karena kalau udah terlanjur konflik nih ya, itu akan berkepanjangan gitu masalahnya. Apalagi kalian kan mencintai anaknya, kalian juga menghasilkan cucu darah daging dari mereka gitu. Jadinya kalian harus berhati-hati. Lebih baik kalian memikirkan hal yang terbaik yang sekiranya untuk kalian lakukan bersama suami kalian gitu ya Tribuners. Udah waktunya Memes pamit undur diri nih Tribuners. Jangan lupa terus dengerin Tribunnews Podcast di Spotify dan YouTube channel kita di tribunnews.com. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.